Hai guys, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 ingin berbagi hasil kerja kelompok kami kepada teman-teman semua. Pertama-tama izinkan dulu kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Nabila Nurika Utada, yang kedua ada Ahmad Zaki Purnomo, dan saya sendiri, Sesnanada Salsabila. Di sini kami akan memaparkan tujuan, sasaran, dan juga ruang lingkup kesehatan mental. Tujuan kesehatan mental. Manusia diciptakan dengan fitrahnya, yakni menginginkan kehidupan yang bahagia, nyaman, sejahtera, dan sesuai keinginannya, baik secara pribadi maupun dalam kelompoknya. Dalam upaya mencapai keinginan-keinginan tersebut, kesehatan mental memegang peranan penting dalam kehidupan individu. Maka, tujuan kesehatan mental adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami makna kesehatan mental dan faktor-faktor penyebabnya. Kedua, memahami pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penanganan kesehatan mental. Ketiga, memiliki kemampuan dasar dalam usaha peningkatan dan pencegahan kesehatan mental dalam masyarakat. Keempat, memiliki sikap proaktif dan mampu memanfaatkan berbagai sumber daya dalam upaya penanganan kesehatan mental dalam masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kesehatan mental masyarakat dan mengurangi timbulnya gangguan mental dalam masyarakat. Selanjutnya, sasaran kesehatan mental. Sasaran utamanya adalah masyarakat, yang terdiri dari masyarakat umum, masyarakat yang sehat, dan yang tidak beresiko sakit. Yang kedua, masyarakat kelompok beresiko sakit. Yang ketiga, kelompok masyarakat yang mengalami gangguan. Yang terakhir, masyarakat yang pernah mengalami gangguan atau memiliki kecacatan. Next, hubungan kesehatan mental dengan bidang ilmu lain. Ada ilmu kedokteran yang mempelajari tentang penyakit dan cara pengobatannya, yaitu seperti psikiatri dan neurologi, ilmu kedokteran psikosomatik, dan juga klinik psikiatri. Selanjutnya ada psikologi, yang lain dan yang tidak bukan merupakan disiplin ilmu di bidang perilaku manusia yang diantaranya mempelajari dimensi psikis manusia dengan segenap dinamikanya. Selanjutnya ada sosioantropologi yang mempelajari perilaku dan sistem masyarakat termasuk nilai sosial budayanya yang menjadi pokok perhatian dalam sosioantropologi. Kemudian ada juga ilmu pendidikan yang mempelajari perubahan perilaku manusia secara lebih normatif. Yang terakhir, ada disiplin ilmu lain seperti ekonomi, ekologi, biologi, dan juga studi agama. Kita lanjut ke ruang lingkup kesehatan mental yuk. Yang pertama, promosi kesehatan mental, yaitu usaha peningkatan kesehatan mental yang bersifat kualitatif, kontinum, dan dapat ditingkatkan sampai batas optimal. Yang kedua ada prevensi primer, yakni usaha kesehatan mental untuk mencegah timbulnya gangguan dan sakit mental sebagai proteksi terhadap kesehatan mental pada masyarakat. Ketiga ada prevensi sekunder, yakni usaha kesehatan mental menemukan kasus dini dan penyembuhan secara tepat terhadap gangguan dan sakit mental untuk mengurangi durasi gangguan dan mencegah cacat pada orang atau masyarakat. Yang keempat, prevensi tersier, yakni usaha rehabilitasi awal yang dapat dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan dan kesehatan mental untuk mencegah disabilitas dan jangan sampai mengalami cacat ataupun mengalami kecacatan yang menetap. Ruang lingkup kesehatan mental juga ada dalam bidang-bidang tertentu loh. Kesehatan mental itu dapat diterapkan di semua unit kehidupan sosial, misalnya lingkungan keluarga, sekolah, serta lingkungan sosial pada umumnya. Penerapan serta pengembangan kesehatan mental di unit-unit sosial terorganisir didasarkan pada prinsip psikologis. Artinya, perkembangan kesehatan mental individu ditentukan oleh kualitas kondisi psikologis atau iklim lingkungan di mana individu tersebut berada. Pertama, kesehatan mental dalam keluarga.
Penerapan kesehatan mental dalam keluarga itu sangat penting, teman-teman, untuk tercapainya suasana yang harmonis antar anggota keluarga. Apabila hubungan interpersonal keluarga, misalnya antara suami istri, orang tua dan anak, atau antar saudara kurang harmonis, maka dalam keluarga tersebut akan tercipta iklim psikologis yang tidak kondusif dan tidak nyaman. Contohnya, sikap permusuhan atau sibling rivalry yang tidak sehat sehingga menyebabkan iri hati atau cemburu, kemudian terjadi pertengkaran dan tidak memperhatikan nilai-nilai moral. Selanjutnya, kesehatan mental di sekolah. Kesehatan mental di sekolah didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kesehatan mental peserta didik dipengaruhi oleh iklim sosio-emosional di sekolah. Pengetahuan serta pemahaman pimpinan sekolah, para guru, terutama guru BK atau konselor tentang kesehatan mental sangatlah penting nih. Pimpinan dan para guru dapat menciptakan iklim kehidupan sekolah yang baik fisik, emosional, sosial, maupun moral spiritual dalam rangka perkembangan kesehatan mental siswa yang optimal. Di sisi lain, dapat pula memantau gejala gangguan mental pada siswa sejak dini. Dengan pemahaman akan kesehatan mental siswa, guru dapat memahami masalah kesehatan mental yang dapat ditangani sendiri serta masalah yang membutuhkan penanganan khusus yang dapat dirujuk kepada para ahli yang lebih profesional. Kemudian selanjutnya kesehatan mental di tempat kerja. Lingkungan kerja itu tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah, ajang persaingan bisnis, dan peningkatan kesejahteraan hidup, tapi juga menjadi sumber stres yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental bagi semua orang yang berinteraksi di tempat tersebut. Misalnya individu yang terkait di dalamnya, diantaranya adalah pejabat, pimpinan, pegawai, atau karyawan. Masalah yang mengakibatkan gangguan mental di tempat kerja diantaranya diakibatkan oleh stres. Stres yang sering muncul di lingkungan kerja diantaranya kekecewaan atas kurang terjaminnya kesejahteraan. Dalam hal ini honor, terus tunjangan, apalagi ya, gaji yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Kemudian konflik di tempat kerja dengan personil lainnya, misalnya dengan atasan atau kolega atau juga partner. Selanjutnya pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang sedang dijalani. Kemudian beban kerja yang terlalu berat, terlebih tidak sebanding dengan honor yang dibayarkan. Alhasil jadi kurang istirahat deh. Yuk lanjut. Kesehatan mental, psikiatri komunitas, dan psikologi komunitas. Kesehatan mental masyarakat pada prinsipnya tidak membatasi basis keilmuan untuk memahami dan memberikan intervensi. Kemudian, psikiatri komunitas lebih menekankan pada promosi Cashman dan upaya pencegahan terhadap gangguan psikiatri dengan basis keilmuan psikiatri. Psikologi komunitas lebih menekankan pada promosi potensi psikologi masyarakat dan upaya pencegahan terhadap munculnya tingkah laku yang tidak tepat, termasuk dalam bidang kesehatan mental dengan basis keilmuan psikologi. Jadi, kesimpulan dari semua yang sudah kami paparkan barusan adalah kesehatan mental merupakan suatu kondisi seseorang yang memungkinkan berkembangnya semua aspek perkembangan, baik fisik, intelektual, dan emosional yang optimal, serta selaras dengan perkembangan orang lain, sehingga selanjutnya mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yeay, akhirnya selesai nih presentasi kita. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan atau masih salah-salah ya teman-teman. Hehehe. Kami akhiri sampai di sini. See you on the next time. Bye-bye.